Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Scanning Room dengan NIM 181030108. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang stroke dan spinal cord injury. Nah, yang pertama ada stroke. Stroke ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu iskemik dan hemorrhagic. Nah, skala stroke pada pra rumah sakit ini ada beberapa, yaitu periksa apakah pasien memiliki 3 dari kelainan berikut ini, yaitu wajah terkulai atau tidak simetris, lengan melayang, tutup mata, tahan lengan selama 10 detik. Itu cara ngeceknya. Lalu kita cek dengan ucapan abnormal, apakah dia mengikuti atau tidak. Nah, lalu yang berikutnya, jika pasien memiliki kelainan, maka kemungkinan stroke adalah 72%. Nah, ranking atau skor dari stroke ini adalah 0 itu tidak ada symptoms. Nah, 1 ini signifikan disability. Pada skor 2 itu adalah slight disability. Skor 3 adalah moderate disability. Skor 4 moderately severe disability. 5 severe disability, dan 6 adalah patient death atau pasien sudah meninggal. Nah, yang berikutnya ada spinal cord injury. Definisi dari kasus ini sendiri adalah kerusakan sumsum tulang belakang yang mengakibatkan perubahan motorik normal, sensorik, atau fungsi otonom. Nah, perubahan ini bersifat sementara atau bisa juga permanen. Mekanisme dari spinal cord injury ini adalah yang pertama, direct trauma. Ya, berikutnya menjadi kompresi oleh fragmen tulang atau hematoma atau. Nah, yang ketiga itu bisa menjadi iskemia atau kerusakan atau benturan arteri tulang belakang. Nah, untuk anatomi sumsum tulang belakang sendiri yaitu memanjang dari medula oblongata dari lumbal 1, bagian bawah meruncing untuk membentuk cornus medularis. Nah, lalu ada akar punggung sampai serabut sensori. Lalu ada akar ventral sampai serabut sensori, akar punggung dan ventral yang bergabung di foramen intervertebralis untuk membentuk saraf tulang belakang. Nah, dermatom dari SCI ini adalah area kulit yang dipersarafi oleh akson sensorik dalam akar saraf segmental tertentu. Yang kedua yaitu pengetahuan untuk spinal cord injury ini sangat penting dalam menentukan level cedera. Berikutnya, berguna dalam penilaian peningkatan atau kemerosotan. Nah, untuk miotomnya sendiri, yang pertama itu akar saraf segmental yang menginervasi otot. Yang kedua, sekali lagi penting dalam menentukan tingkat cedera. Nah, yang ketiga, tungkai atas dari C5 flexor siku, C6 extensor. Extensor pergelangan, C7 extensor siku, C8 flexor jari, dan T1 jari kelingking. Kemudian tungkai bawah, L2 flexor pinggul, L3 extensor lutut, L4 dorsofleksi pergelangan kaki, L5 extensor ujung panjang, dan sakrum 1 fleksi pelantar pergelangan kaki. Nah, klasifikasi dari cedera tulang belakang ini ada beberapa, yaitu tetraplegia atau paresis, yaitu cedera di area serviks, semua 4 ekstremitas itu terpengaruhi. Yang kedua ada paraplegia atau paresis. Nah, paraplegia ini adalah cedera di segmen toraks yang segmen toraks, lumbar, dan sakral di 2 ekstremitas itu terpengaruhi. Kemudian ada cederanya, yaitu jenis cederanya yaitu ada yang pertama lengkap atau plegia dan tidak lengkap atau paresis. Nah, jika lengkap ini hilangnya gerakan sukarela bagian dipersalafi oleh segmen. Ini tidak dapat diubah dan kehilangan sensasi dan juga ada shock di tulang belakang. Untuk yang tidak lengkap, ada beberapa fungsi di bawah bagian yang cedera.
Nah, cedera ini didefinisikan oleh Asia Skala Penurunan atau Frankel Asia adalah isolasi cedera tulang belakang. Yang pertama itu lengkap, tidak ada fungsi sensori atau motorik, diawetkan dengan segmen sakrum 4 sampai sakrum 5. Dan B yang tidak lengkap itu sensori, tetapi tidak ada motorik berfungsi di segmen sakral. Kemudian yang C ada yang tidak lengkap. Nah, di sini fungsi motor tetap di bawah level dan daya bertingkat. Yang D itu tidak lengkap, fungsi motor dipertahankan di bawah level dan daya bertingkat 3 atau lebih. Dan E adalah normal, fungsi sensori dan motorik normal semua. Grading atau kekuatan otot. Ini ada beberapa skor, yaitu ada grading. Selanjutnya ada grading kekuatan otot, yaitu ada skor di skor 5, yaitu kekuatan otot normal. Di skor 4 ada rentang gerak penuh tetapi kurang dari kekuatan normal melawan perlawanan. Dan di skor 3 ada berbagai gerakan melawan gravitasi, itu bisa. Kemudian skor 2 gerakan dengan menghilangkan gravitasi, dan di skor 1 flicker gerakan. Sedangkan di skor 0 adalah kelumpuhan total. Kemudian ada sindrom cauda equina. Ini adalah akibat kompresi tulang atau tonjolan di daerah lumbal atau sakral. Secara klinis, ini adalah mempunyai gejala nyeri punggung yang non-spesifik dan disfungsi usus atau kandung kemih, dan juga kaki mati rasa dan lemah, dan saddle paresthesia. Nah, untuk tindakannya yaitu ada pra-rumah sakit, yaitu tindakan pra-rumah sakitnya adalah evakuasi, fiksasi fraktur, dan tidak ada rotasi pada tulang belakang atau dibuat tidak ada rotasi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.